Adanya dorongan hasrat seksual dari pelaku yang tidak terbendung membuat ia gelap mata dan berusaha meluapkan kepada orang terdekatnya, yaitu keponakannya sendiri, hingga berujung korban tewas. Dari kasus ini, para orang tua bisa mengambil hikmah untuk selalu mendampingi anaknya, terlebih jika sudah memasuki fase remaja. Di sisi lain, selalu ajarkan putra-putri Anda untuk bisa mengontrol diri agar tidak mudah jatuh cinta, apalagi dengan orang yang salah. Laporan ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan program Turn Back Crime setiap Senin pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat, tentunya hanya di RTV. Saya Kenia Gusnaini. Salam Turn Back Crime, menumpas kejahatan. Kasus pembunuhan remaja 14 tahun berinisial NMS di Kecamatan Seit Walang Raso, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, yang terjadi Sabtu 7 Maret 2020 lalu menarik perhatian banyak pihak. Aksi biadab itu terungkap setelah polisi menangkap pelaku, remaja putus sekolah berumur 16 tahun berinisial S, yang tak lain adalah paman korban sendiri. S melakukan aksi kejinya lantaran tak mampu membendung nafsu birahinya usai menonton film porno di sebuah warung internet tak jauh dari rumahnya. Dari peristiwa tersebut, psikolog keluarga dan anak Irma Gustiana menilai masa pubertas merupakan fase di mana usia remaja mulai memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis. Di saat itulah, peran orang tua dan lingkungan sangat mempengaruhi proses tumbuh kembang dan pemahaman anak menyangkut seks. Bicara masa remaja itu kan fasenya pubertas ya, pasti secara hormonal dan secara alami itu menyukai lawan jenis, itu adalah sesuatu yang wajar. Nah, di fase ini adalah hal yang sangat penting sekali. Kenapa pihak orang tua, pihak pendidik, lingkungan ini harus memberikan edukasi kepada anak-anak remaja kita bahwa bagaimana sih sebetulnya ketika kita menyukai seseorang, ada cara-cara yang lebih normatif yang bisa kita lakukan ya ketika kita menyukai seseorang. Nah, kemampuan kontrolnya ini memang harus dibantu oleh pihak internal. Informasi terkait dengan pendidikan seksualitas, penggunaan gadget, kaitan konten apa yang ditonton, ini menjadi sangat penting banget buat anak-anak usia remaja. Irma juga menjelaskan pergaulan sosial yang baik dapat menjadi penyebab seseorang tak dapat membatasi dirinya menyukai orang lain, meski orang yang disukai masih mempunyai hubungan darah dengannya. Mungkin saja intensitas ketemunya memang terlalu sering dan kedua anak ini memang sedang dalam fase pubertas. Sementara bisa jadi pergaulan sosial mereka juga kurang, sehingga yang ditemukan oleh mereka adalah ya dia lagi gitu ya, sepupunya lagi. Lalu kemudian yang namanya ketertarikan secara psikologis ya kan, secara fisik itu kadang anak-anak kan memang tidak bisa membatasi dirinya. Sementara dari kacamata kriminologi, kasus pemerkosaan yang diakhiri dengan pembunuhan oleh paman terhadap keponakannya disebabkan oleh sejumlah faktor. Di antaranya faktor eksternal, yaitu paparan media seperti internet, serta rendahnya kontrol diri dari pelaku. Belum lagi lingkungan yang kurang baik menjadi faktor pendukung seseorang dapat melakukan aksi kejahatan, baik melukai hingga membunuh orang lain. Kalau dari kaca kriminolog kita bisa lihat bahwa ada dua hal yang perlu kita analisis. Yang pertama adanya rendahnya kontrol diri dari pelaku. Rendahnya kontrol diri bisa disebabkan karena keluarga, terus kemudian karena lingkungan. Yang ketiga adalah karena paparan dari media-media eksternal yang ada di lingkungan lainnya. Seperti kayak misalnya internet, terus kemudian paparan dari media elektronik, terus kemudian dari berita dan lain-lain. Nah ini ketiga ini kemudian bisa mengakumulasikan perilaku individu yang melakukan kejahatan. Yang kedua adalah adanya sosialisasi dari nilai-nilai yang kita sebut sebagai nilai-nilai menyimpang. Nilai-nilai menyimpang ini bisa kita kategorikan adanya nilai-nilai yang dapat dari peer group atau teman-teman sebaya. Yang kedua adalah yang paling banyak adalah nilai-nilai yang terpapar dari media elektronik yang sudah disebutkan di poin pertama tadi itu. Jadi mulai dari kontrol diri yang lemah dan kemudian ada sosialisasi nilai-nilai menyimpang ini kemudian bisa menguatkan pelaku untuk bisa melakukan aksi nekat, terutama dalam kasus pembunuhan. Mereka terakumulasi dari nilai-nilai yang dianggap menyimpang dan tidak ada kontrol diri untuk bisa menahan gejolak-gejolak dari nilai-nilai tersebut. Sehingga nilai tersebut menjadi nilai dominan atau nilai utama pelaku untuk dapat melakukan aksi kejahatannya.
Luki menambahkan tindakan kriminalitas oleh seseorang terhadap keluarganya sendiri dapat terjadi karena merasa aksi yang dilakukan termasuk kejahatan yang aman. Kenapa kemudian kepada keluarga inti? Pertama karena korban biasanya tidak waspada. Biasanya kalau keluarga kita anggap bahwa keluarga tidak akan melakukan kejahatan terhadap diri kita. Yang kedua, korban akan cenderung lebih terbuka. Jadi menganggap karena sudah keluarga dan lain-lain, mereka menganggap bahwa oh ini bukan ancaman. Oh ini adalah paman ibaratnya ya dalam konteks ini. Oh ini adalah keponakan. Yang ketiga dari segi pelaku juga merasa bahwa saat ini dilakukan oleh korban yang adalah orang-orang terdekat, mereka merasa ini akan kejahatan yang disebut aman. Karena saat kemudian keluarga menceritakan ini akan menjadi aib keluarga. Nah, sehingga ketiga hal ini dalam konteks kriminologi sebenarnya tidak ada hubungan secara khusus, tapi kalau kita sebut sebagai kejahatan individual yang bersifat incest tadi itu. Banyak pelajaran yang bisa dipetik, khususnya bagi orang tua dari kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh remaja S terhadap keponakannya sendiri, NMS. Anak perlu diajarkan tentang dinamika dalam keluarga, pendidikan seksual, serta menggunakan gawai untuk tujuan positif. Lebih penting lagi, anak-anak juga perlu dibentengi dengan pendidikan agama dan spiritual agar tumbuh secara wajar dan tidak terjerumus pada tindakan yang menyimpang dan melanggar hukum. Dari Jakarta, Tim Liputan, Turn Back Crime, RTV.